Indonesia. Oh, kebodohan antara kita jadi kenangan manis. Untuk sementara sampai berjumpa, bersama-sama bercanda lagi. Kenangan manis di hari ini jadi alasan untuk kembali. Untuk sementara sampai berjumpa, bersama-sama bercanda lagi. Kenangan manis di hari ini jadi alasan untuk kembali. Kenangan manis sehari ini jadi alasan untuk kembali. Selamat pagi kepada Rektor Unika Atmajaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil 3, Ibu Dr. Christina Faradarmastuti, SEMM, Dekan Fakultas Psikologi, Dr. Phil Juliana Murniati, MSI, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal Bapak Mulyanto, MPsi Psikolog, para rohaniwan, para calon psikolog yang berbahagia, orang tua dan pendamping calon psikolog, serta segenap hadirin. Selamat datang pada acara Sumpah Profesi Psikolog Magister Psikologi Unika Atmajaya Angkatan ke-16, periode semester ganjil 2022-2023. Ibu dan Bapak serta para hadirin yang kami hormati, sesaat lagi acara prosesi Sumpah Profesi Psikolog Magister Psikologi Unika Atmajaya akan segera dimulai. Untuk menjaga kekhidmatan prosesi, dengan hormat diharapkan kepada para hadirin untuk memastikan perangkat komunikasi seperti handphone dan tablet berada dalam mode getar atau silent. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Rektor Unika Atmajaya, Dekan Fakultas Psikologi Unika Atmajaya, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia, Ketua Program Studi, Kepala Program Kekhususan Psikologi Klinis Dewasa, Pendidikan, dan Industri Organisasi, serta para calon psikolog, silakan memasuki ruangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Mars Atmajaya. Kami Unika Atmajaya, paguyuban Widiani, Universitas berasaskan Pancasila. Jika harapan bangsa serentak dalam satu karya, amal ilmu dan mengerti, ikut membangun gereja besar dan bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi citra yang mulia, jiwa tridharma perguruan tinggi, bersatu berpadu dalam sukanya, dalam dukanya, Atmajaya. Kami Unika Atmajaya, paguyuban Widiani, mengabdi cita bangsa luhur dan berbudi. Hidup Atmajaya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk tetap berdiri.
doa pembukaan oleh Romo Thomas Ola, OFM CAP. Kepada Romo Thomas Ola dipersilakan untuk memimpin dari mimbar. Izinkan saya untuk memimpin secara Katolik dan kita semua memanjatkan hati kepada Tuhan supaya doa kita menjadi saluran berkat bagi anak-anak kita dan semua orang yang hadir di tempat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim dan berbelas kasih, syukur dan pujian kami haturkan kepadamu ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, yang telah menyertai putra dan putrimu dalam pendidikan menempuh profesi psikologi yang hari ini akan dilantik. Berikanlah berkatan cintamu bagi mereka. Semoga dalam prosesi ini mereka mendapatkan keselamatan, kekuatan, dan kasih yang sempurna. Mereka telah Engkau pilih dari beribu-ribu siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi yang Engkau pilih secara khusus untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu, menyalurkan berkat, rahmat kesehatan, rahmat kebahagiaan, dan kasih yang sempurna bagi semua orang yang akan mereka layani lagi. Karena itu kami mohon rahmat dan kekuatan-Mu ya Tuhan. Semoga selama proses ini Engkau berkati selalu, Engkau tuntun, Engkau dampingi, dan semoga proses pendidikan yang telah mereka tempuh selama ini menjadi bekal yang berguna bagi mereka, supaya di tengah karya-karya keselamatan yang akan mereka langsungkan nanti, senantiasa sungguh-sungguh Engkau berkati, supaya mereka boleh pantas menjadi orang-orang yang terberkati dan menyalurkan berkat bagi banyak orang. Berkatilah dan lindungilah kedua orang tua mereka, seluruh keluarga mereka yang telah mendukung mereka selama ini. Semoga keluarga mereka juga tetap mendapatkan rahmat belas kasih dan perlindungan-Mu. Dan berkatilah para dosen dan semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan dan pembinaan selama ini. Semoga mereka juga tetap mendapatkan rahmat kasih-Mu yang sempurna, supaya mereka boleh meneruskan perjuangan dan cinta-Mu untuk mendidik dan membina putra-putrimu yang Kau titipkan untuk dibina di Fakultas Psikologi Atma Jaya Jakarta ini. Tuhan, harilah bersama kami dengan berkat dan cinta-Mu, dan harilah bersama kami dalam rencana-rencana kami, dalam segala harapan dan perjuangan kami. Semoga pelantikan profesi psikologi hari ini berjalan dengan lancar demi keselamatan kami semua, terutama demi keselamatan putra-putrimu yang Kau pilih secara khusus ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Thomas Ola. Untuk para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Ibu dan Bapak serta para calon psikolog yang kami hormati, acara selanjutnya adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Magister Psikologi Profesi Unika Atmajaya kepada Ibu Dr. Weni Safitri Sembiring Pandia, Magister Sains Psikolog. Kami persilakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera saya ucapkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Pusat HIMSI yang dalam hal ini diwakili oleh Sekjen HIMSI Bapak Mulyanto MC Psikolog, Rektor Unika Atmajaya yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 3, Ibu Dr. Kristiana Fara Darmastuti SE MM, Dekan Fakultas Psikologi Unika Atmajaya, Ibu Dr. Phil Juliana Murniati MC, para rohaniawan, Bapak dan Ibu dosen, Bapak Ibu pendamping calon psikolog, dan tentunya para calon psikolog yang sebentar lagi akan diambil sumpahnya. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih telah hadir di acara yang tentunya membuat kita semua sangat bahagia di pagi hari ini.
Syukur alhamdulillah bahwa pada pagi ini kita akan menyelenggarakan acara sumpah profesi bagi 11 orang lulusan Magister Psikologi Profesi angkatan ke-16. Prodi Magister Psikologi Profesi Unika Atmajaya, lulusan semester ganjil 2022-2023. Dan kali ini lengkap dari 3 peminatan kekhususan, yaitu program klinis dewasa, pendidikan, dan juga psikologi industri dan organisasi. Setelah masa pandemi ini adalah kali kedua kita menyelenggarakan acara sumpah profesi secara offline. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini semua lulusan, para orang tua, pendamping dapat hadir langsung di ruangan ini. Tentunya hal ini menambah kebahagiaan kita dan juga kehikmatan acara sumpah profesi. Hari ini tentunya merupakan hari yang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh para lulusan dan tentunya juga para orang tua dan pendamping. Selama kurang lebih 2,5 tahun, bahkan mungkin lebih, para calon psikolog ini menimba ilmu dan kemudian juga ditempa untuk bisa menjadi psikolog yang handal. Dan hari ini para lulusan sudah bisa mengucapkan sumpah dan kemudian sebentar lagi memiliki surat izin praktek dan juga menerima surat sebutan sebagai psikolog. Jadi para psikolog ini tentunya sudah sangat ditunggu-tunggu ya kehadirannya di masyarakat, terutama setelah pandemi yang mana banyak sekali tentunya persoalan-persoalan di masyarakat ya, baik secara individual, baik secara kelompok, secara sistemik yang membutuhkan bantuan. Masa setelah pandemi ini memerlukan banyak sekali adaptasi yang tentunya tidak mudah dilalui. Dan ini bisa jadi menimbulkan banyak permasalahan. Mudah-mudahan bekal yang telah diberikan oleh para dosen, oleh para supervisor lapangan, maupun para pembimbing dapat terus diasah oleh para calon psikolog ini, masih calon psikolog ya karena belum mengucap sumpah, sehingga kalian kelak bisa menjadi psikolog yang mumpuni dan berwawasan luas. Untuk mencapai titik ini tentu tidak mudah, begitu ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi banyak perjuangan, kemudian peluh, bahkan juga air mata ya. Tapi tentu juga banyak hal-hal seru yang dilewati, yang nanti akan kalian kenang seumur hidup kalian ketika flashback. Wah ternyata banyak hal seru yang juga membahagiakan dalam mengawali perjalanan sebagai psikolog. Ternyata kalian semua sanggup untuk melaluinya. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi nomor 23 tahun 2022 yang disahkan tahun lalu di tanggal 3 Agustus 2022, tentu ada dampak besar bagi kurikulum dan juga praktik layanan psikologi di Indonesia. Ini mungkin nanti Pak Mulyanto bisa menjelaskan dengan lebih banyak lagi ya. Para calon psikolog perlu mengetahui apa yang terjadi, apa dampak dari undang-undang ini. Dan kemudian di situ tentunya akan ada perubahan di mana kita akan memiliki psikolog umum, psikolog spesialis dan juga psikolog subspesialis. Ada kewenangan dan ruang lingkupnya masing-masing. Meski sebetulnya tujuannya satu, yaitu melayani masyarakat. Nah, jadi mohon kalian nanti betul-betul memahami undang-undang ini, aturan-aturan yang terkait yang menyertainya, sehingga kelak tidak salah melangkah dan kemudian memiliki wawasan yang luas terkait dengan profesi kita. Selanjutnya kami menghaturkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu program studi Magister Psikologi Profesi Unika Atmajaya, sehingga kami dapat terus berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik, layanan yang maksimal bagi para mahasiswa kami. Hingga hari ini, Magister Psikologi Profesi Unika Atmajaya telah meluluskan 359 orang psikolog yang telah berkiprah di masyarakat, baik di berbagai instansi pemerintah, di sekolah-sekolah, di perusahaan, fasilitas layanan kesehatan masyarakat, dan banyak sekali lainnya. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan HIMSI, organisasi profesi yang menjadi naungan kami, karena kami memperoleh banyak sekali masukan
banyak dukungan sehingga bisa tetap mengembangkan program pembelajaran kami di berbagai situasi. Lalu kepada para mitra kerja prodi, berbagai institusi seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah-sekolah, dan juga perusahaan-perusahaan, terima kasih banyak atas berbagai kesempatan pembelajaran yang diberikan kepada para mahasiswa kami. Lalu kepada Bapak Rektor dan jajarannya, terima kasih atas dukungan yang selalu diberikan sehingga kami dapat memberikan dan mengembangkan pembelajaran secara luas dan optimal. Tentu banyak kesulitan dan tantangan bagi kami, tapi kami selalu memperoleh dukungan. Juga untuk fakultas dan jajaran dekanat, sehingga kami bisa menyelenggarakan berbagai kegiatan prodi. Jadi di Unika Atmajaya, khususnya di Magister Psikologi Profesi, itu kami berusaha selalu memberikan wawasan yang luas kepada para mahasiswa. Sehingga di samping perkuliahan yang memang seharusnya berjalan, kami juga memberikan banyak sekali pembekalan-pembekalan, workshop-workshop, mengundang para narasumber, berbagai kegiatan yang terintegrasi antara perkuliahan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, yang tujuannya tidak lain adalah memberikan bekal yang baik bagi para mahasiswa yang nanti kelak akan menjadi lulusan kami. Kepada ketua program kekhususan di masing-masing peminatan, jadi di Unika Atmajaya ada 3 peminatan, yaitu dari peminatan psikologi klinis dewasa, Bapak Muhammad Adi Ganjar, MC Psikolog. Kemudian dari pendidikan ada Ibu Penny Handayani, MC Psikolog. Dan untuk psikologi industri dan organisasi, Ibu Rayini Dahesi Sari, MSci PhD. Terima kasih atas upaya dan kerja keras penuh hati, karena Mbak dan Mas ini yang betul-betul terjun langsung ya mendampingi para mahasiswa. Bagaimana supaya para mahasiswa ini bisa lulus tepat waktu, bisa kemudian menerima secara optimal berbagai materi yang kami berikan. Jadi Mbak dan Mas yang selalu mendampingi, kami mengucapkan terima kasih banyak, sehingga mudah-mudahan mereka menjadi lulusan yang terpercaya kualitasnya. Kepada para Bapak dan Ibu dosen, terima kasih banyak atas berbagai bekal ilmu hard skill maupun soft skill yang diberikan kepada para mahasiswa. Tak lupa kepada tim sekretariat, tanpa tim sekretariat yang handal tentunya perkuliahan tidak bisa berjalan dengan lancar. Di sini ada Mbak Datin, Mas Teguh, dan juga Mas Ali. Terakhir kepada para calon psikolog baru, selamat ya. Sebentar lagi kalian akan menjadi kolega kami. Kalian akan disumpah, kemudian memperoleh surat izin praktek, memperoleh surat sebutan sebagai psikolog. Kini saatnya kalian mengaplikasikan berbagai ilmu yang telah diperoleh selama berkuliah. Tentu tidak melupakan kode etik, berpegang teguh pada janji yang nanti akan diucapkan, kemudian juga memiliki semangat yang besar untuk terus mengembangkan diri. Insya Allah kalian dapat terus menebar manfaat bagi sesama kepada masyarakat luas. Selamat juga kepada para orang tua dan pendamping. Terima kasih atas dukungannya dan terima kasih atas kepercayaannya kepada Unika Atmajaya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Weni atas sambutannya. Selanjutnya, Ibu Dr. Pil Juliana Murniati, Magister Sains, selaku Dekan Fakultas Psikologi Unika Atmajaya, akan memberikan sambutannya. Kepada Ibu Murni, kami persilakan. Yang saya hormati Sekjen HIMSI, Bapak Mulyanto, para pemuka agama, pimpinan universitas, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 3, pimpinan fakultas, program studi, dan di program kekhususan. Yang juga saya hormati adalah orang tua yang berbahagia pada hari ini, dan saya kasihi para calon psikolog yang akan diambil sumpahnya pada pagi hari ini. Pertama saya sampaikan ucapan selamat Ibu Bapak atas kelulusan putra-putri Ibu Bapak yang saya kira tentu sudah dinanti-nantikan cukup lama ya.
ada sejumlah lulusan dari S1 yang menunjukkan ibu bapak percaya betul minimal 6,5 tahun menitipkan putra-putri kepada pengelolaan pendidikannya di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Itu bukan waktu yang pendek. Dan saya sekarang singkat saja kepada para lulusan. Yang pertama, selamat untuk kalian semua. Saya kira proses pengolahan diri sampai untuk menjadi psikolog udah cukup panjang ya. Ada banyak hal yang dipesankan oleh para dosen, supervisor lapangan dan sebagainya. 2 pesan saya. Yang pertama, Fakultas Psikologi Unika Atmajaya sangat dikenal memegang teguh pada etika, pada kode etik psikologi. Sekarang ini Anda dihadapkan kepada sebuah dunia yang semua terbuka, kesadaran hukum juga semakin tinggi, dan sekaligus fasilitas amat sangat banyak. Titik tertentu Anda tidak lagi ditanya ini yang lembaran ini, bukan. Pertanyaan laporan psikologis dibuat oleh chatbot, boleh enggak? Nah itu bisa enggak? Oh, titik tertentu bisa. Cobalah masukkan keyword macam-macam ya. Itu dimungkinkan pada sebuah situasi di mana Anda semua terjepit deadline, ini deadline, itu deadline. Ini lulusan baru itu kan dikejar-kejar untuk menampilkan performance-nya. Ya, tadi Bu Weni menyebutkan bahwa situasi ini menuntut banyak sekali psikolog. Dan Anda lulus di saat di mana kompetisi amat sangat tinggi. Performance dibutuhkan. Dalam keadaan terjepit, pesan saya, kode etik tetap dipegang. Etika yang ditanamkan oleh para dosen itu jadi pegangan. Nggak ada yang tahu kok katanya gitu ya. Nah itu hati-hati dengan hal itu. Yang kedua, perkembangan itu menuntut kita untuk senantiasa belajar. Karena itu long life learning itu diupayakan betul. Kalau tidak, Anda akan tertinggal. Nanti Pak Mulyanto akan menjelaskan implikasi dari undang-undang PLP tadi, pendidikan dan layanan psikologi ya. Kita akan nantinya sebanding dengan pendidikan kedokteran, dokter umum, spesialis, subspesialis. Nah, kata orang tua, waduh, belajar kapan berhentinya ya Ibu Bapak ya. Tidak pernah berhenti Ibu Bapak. Tuntutan hari ini membuat kita mau tidak mau harus terus belajar. Pertanyaannya tinggal apakah harus duduk di bangku kuliah. Saya kira pembelajaran lampau dengan pengakuannya, jadi portofolio itu juga akan mendapatkan ruang. Jadi dengan portofolio tertentu, kemudian plus tertentu, kemudian mendapatkan pengakuan gelar. Karena itu jangan pernah berhenti belajar. Begitu berhenti kita disalib orang. Mumpung masih muda ya. Jadi titipan saya hanya 2, perhatikan etika, yang kedua belajarlah terus seumur hidup. Ibu Bapak sekali lagi terima kasih untuk para pemuka agama kesediaan untuk hadir mendampingi para calon psikolog dalam pengambilan SUPA, dari HIMSI dan Ibu Bapak sekalian yang hari ini tentu sangat berbahagia mendampingi putra-putri dalam pengambilan sumpah ini. Satu lagi, pasangan hidup, karena ada yang lari-lari mesti ada yang punya anak di sini gitu ya. Selamat untuk Anda semua. Selamat pagi. Terima kasih Ibu Murni atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Dr. Christina Faradarmastuti SEMM selaku Wakil Rektor 3 Unika Atmajaya. Kepada Ibu Dr. Christina Faradarmastuti kami persilahkan. Yang saya hormati Sekjen HIMSI Bapak Mulyanto, para pemuka agama, pimpinan Fakultas Psikologi dan jajarannya, Bapak Ibu, orang tua, wali, dan pasangan,
serta para lulusan Magister Profesi Psikologi yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda semua yang telah lulus dari jenjang S2 Magister Profesi Psikologi Unika Atmajaya dan sebentar lagi akan disumpah menjadi profesional, ya, praktisi terkait hal tersebut. Kemudian saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu, orang tua, wali, pasangan yang telah setia mendampingi dan mendukung putra-putri maupun pasangan selama menempuh pendidikan hingga tiba dalam tahap ini. Para lulusan yang berbahagia, setelah melewati tahap ini, tantangan Anda semua serta perjuangan Anda di masyarakat, ya. Dan ini juga sangat sesuai dengan tema hari ini, ya. Anda hadir untuk melayani sesama, ya. Jangan lupa sebagai lulusan junjung tinggi nama alma mater Unika Atmajaya. Berupayalah sebagai psikolog yang unggul dapat bertransformasi, beradaptasi maupun bersinergi untuk dapat menjadi berkat bagi sesama. Mohon juga, karena saya selain mewakili rektor juga di jalur 3, kesediaannya untuk mengisi tracer study, ya. Nanti ketika Anda sudah lulus, kemudian dikirimin oleh fakultas Anda, tolong diisi karena kesediaan Anda mengisi survei itu sangat berarti buat kami, ya, buat perbaikan dan kemajuan serta akreditasi institusi ini. Selamat mengarungi kehidupan profesional dengan penuh tanggung jawab dan bermartabat, ya. Kepada para pimpinan, para dosen, tenaga admin, terima kasih sudah mendampingi anak-anak kami, anak didik kita sehingga selesai studinya, dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Christina Faradar Mastuti atas sambutannya. Ibu dan Bapak serta para hadirin sekalian, setelah mendengarkan kata sambutan dari Wakil Rektor 3 Unika Atmajaya, maka tibalah kita pada acara perkenalan dengan para calon psikolog. Kepada para calon psikolog beserta orang tua wisudawan yang disebutkan namanya, kami mohon untuk berdiri di tempat. Ibu, Bapak, dan para hadirin sekalian, inilah para calon psikolog dari program Magister Psikologi Profesi Unika Atmajaya. Josephine Hendrianti, Magister Psikologi dari bidang kekhususan Psikologi Pendidikan dengan IPK 3,79, lulus dengan predikat dengan pujian. Mentari Putri Mulyawan, Magister Psikologi dari bidang kekhususan Psikologi Pendidikan dengan IPK 3,81, lulus dengan predikat dengan pujian. Stevi Hartanto, Magister Psikologi dari bidang kekhususan Psikologi Klinis Dewasa dengan IPK 3,57, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Hieronymus Lianggi Lukito, Magister Psikologi dari bidang kekhususan Psikologi Industri dan Organisasi dengan IPK 3,88, lulus dengan predikat dengan pujian. Nadia Cendana, Magister Psikologi dari bidang kekhususan Psikologi Klinis Dewasa dengan IPK 3,78, lulus dengan predikat dengan pujian. Sriana Sihombing, Magister Psikologi dari bidang kekhususan Psikologi Klinis Dewasa dengan IPK 3,79, lulus dengan predikat dengan pujian. Evita Tri, Magister Psikologi dari bidang kekhususan Psikologi Klinis Dewasa dengan IPK 3,82, lulus dengan predikat dengan pujian. Soraya, Magister Psikologi dari bidang kekhususan Psikologi Klinis Dewasa dengan IPK 3,47, lulus dengan predikat memuaskan.
Puspa Triani Adinda Magister Psikologi dari bidang kekhususan Psikologi Industri dan Organisasi dengan IPK 3,61, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Renaldi Radityo, Magister Psikologi dari bidang kekhususan Psikologi Industri dan Organisasi dengan IPK 3,45, lulus dengan predikat memuaskan. Evi Estananda, Magister Psikologi dari bidang kekhususan Psikologi Industri dan Organisasi dengan IPK 3,53, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Sebelum kita lanjut pada acara berikutnya, marilah kita berikan sambutan yang meriah sekali lagi kepada para calon psikolog ini. Terima kasih. Ibu, Bapak, dan hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah pemberian penghargaan kepada lulusan dengan IPK tertinggi pada angkatan ke-16 periode lulusan semester ganjil 2022-2023 yang akan diberikan langsung oleh Ketua Program Studi Magister Psikologi Profesi. Ibu, Bapak, dan hadirin sekalian, inilah lulusan dengan IPK tertinggi angkatan ke-16 periode lulusan semester ganjil 2022-2023 dari bidang kekhususan Psikologi Industri dan Organisasi atas nama Hieronymus Lianggi Lukito, Magister Psikologi dengan IPK 3,88, lulus dengan predikat dengan pujian. Kami mengundang Ketua Program Studi Magister Psikologi Profesi, Ibu Dr. Weni Safitri Sembiring Pandia, Magister Sains Psikolog, untuk memberikan penghargaan. Sekali lagi selamat kepada lulusan dengan IPK tertinggi. Kepada Ibu Weni dan lulusan IPK tertinggi, dipersilakan kembali ke tempat duduk. Ibu dan Bapak dan para hadirin sekalian, kini kita akan memasuki acara pengambilan sumpah bagi para calon psikolog. Pengambilan sumpah ini akan dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal Bapak Mulyanto, MPsi Psikolog, dengan disaksikan oleh Ustadz Romo, Pendeta dan Pemuka Agama Buddha. Para calon psikolog yang akan diambil sumpahnya dipersilakan untuk menuju ke tempat pengambilan sumpah. Kepada Bapak Mulyanto, MPsi Psikolog, beserta para pemuka agama, Bapak Ustadz Haji Naif, MPDI, Romo Thomas Ola, OFM Cap, Pendeta Agus Wijaya, dan pemuka agama Buddha, Bapak Riyadi, SAG, MPD, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan.
Bapak Mulyanto MPC Psikolog, kami persilakan untuk memimpin pengambilan sumpah bagi para calon psikolog. Saudara-saudari, sebelum pembacaan janji psikolog, saya selaku Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat HIMSI mewakili Ketua Umum PP HIMSI ingin menanyakan, apakah saudara-saudari siap untuk kembali mengabdi kepada masyarakat dan lulus dari Universitas Katolik Atmajaya? Saya ulangi lagi, apakah saudara-saudari sudah siap untuk kembali ke masyarakat? Karena janji profesi ini adalah janji untuk terus melayani masyarakat. Saya ingin bertanya kembali, sebelum mengangkat janji dan sumpah, apakah saudara dan saudari siap untuk membacakan janji dan sumpah? Karena janji dan sumpah ini bermakna bukan hanya kepada janji pada diri sendiri, tetapi juga janji kepada keluarga, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya bertanya kembali, apakah saudara-saudari siap mengucapkan sumpah? Mohon untuk dibuka maskernya sebentar. Bagi yang beragama Katolik, kemudian Protestan, dan Hindu-Buddha, silakan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah. Bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berjanji. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berjanji. Kemudian semuanya mengikuti lafal sumpah ini. Saya akan membaktikan ilmu dan keahlian saya sesuai martabat dan tradisi luhur profesi psikolog. Sesuai martabat dan tradisi luhur profesi psikolog. 2. Saya akan menggunakan keahlian saya untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan kaidah perikemanusiaan, kode etik profesi, maupun kaidah hukum. 3. Saya akan memelihara standar kompetensi dalam melaksanakan profesi saya sebagai psikolog. 4. Saya akan menjaga kerahasiaan informasi yang saya ketahui karena keilmuan dan profesi saya sebagai psikolog. 5. Saya akan menjalankan profesi saya dengan sungguh-sungguh tanpa terpengaruh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial. 6. Saya akan memberikan penghormatan kepada para guru saya serta memberikan penghargaan kepada para sejawat
7. Saya akan menjaga martabat dan profesi luhur profesi psikolog. 8. Saya akan menjunjung tinggi, mentaati, dan mengamalkan kode etik psikologi Indonesia. Saya ikrarkan sumpah atau janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kesadaran. Demikian sumpah atau janji psikolog. Selamat untuk saudara-saudari saat ini sudah resmi menjadi teman sejawat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Mulyanto. Berikutnya adalah doa peneguhan dari para pemuka agama bagi para psikolog baru. Doa secara Katolik dipimpin oleh Romo Thomas Ola OFM Cap. Kepada Romo Thomas Ola, kami persilahkan. Allah Bapa yang Maha Rai, Engkau telah memberkati dan melindungi putra-putrimu dalam menempuh pendidikan ini, dan hari ini Engkau utus mereka menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu, menyalurkan berkat bagi banyak orang. Semoga Engkau melindungi dan memberkati mereka, menuntun mereka, semoga mereka mampu menjalani profesi sebagai psikolog dengan baik, supaya dengan kata-kata, dengan perbuatan dan tindakan mereka sungguh menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang yang datang memohon nasihat mereka, yang datang memohon penyelesaian atas segala permasalahan mereka. Tuntunlah dan berkatilah mereka dengan kasih-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Romo Thomas Ola. Selanjutnya doa secara Kristen dipimpin oleh Pendeta Agus Wijaya. Kepada Pendeta Agus Wijaya, kami persilahkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pengucapan sumpah dan janji pada pagi hari ini, dan terima kasih jikalau kami boleh menyandang bagian sebagai seorang psikolog. Tuhan yang menyertai dan memberkati sepanjang studi. Tuhan juga yang akan mengutus akan anak-anak-Mu ini untuk boleh senantiasa menjadi alat di tangan Tuhan, untuk dipakai Tuhan, membaktikan diri dalam ilmu kami yang sudah kami tempuh ini, sehingga masyarakat boleh makin hari makin lebih baik dan dalam kehendak Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai akan saudara sekalian. Terima kasih kepada Pendeta Agus Wijaya. Selanjutnya doa secara Islam dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Naif MPDI. Kepada Bapak Ustadz Haji Naif, kami persilahkan. Untuk yang beragama Islam, setelah saudara mengangkat sumpah dan janji, selanjutnya saya selaku rohaniwan akan mengukuhkan sumpah saudara berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 224 yang artinya, dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Untuk itu ikuti kalimat syahadat yang saya ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga saudara senantiasa memperoleh perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan tugas dan amanat profesi yang dibebankan kepada saudara. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Naif. Selanjutnya doa secara Buddha dipimpin oleh Bapak Riyadi SAG MPD. Kepada Bapak Riyadi, kami persilahkan. Untuk yang beragama Buddha, silakan untuk diulangi kata demi kata yang saya ucapkan.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Budang saranang gacami. Gacami. Dhammang saranang gacami. Sanghang saranang gacami. Musawada, Weramani, Sikapadang, sama diami. Saya berjanji tidak akan berdusta. Semoga tata susila, konsentrasi pikiran, dan kebijaksanaan selalu menyertai saudara dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha senantiasa melindungi saudara dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Sapisata Bhavantu Sukhidata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Bapak Riyadi dan juga para pemuka agama atas doanya. Kami persilakan kepada para pemuka agama untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat sebutan psikolog dan surat izin praktik psikolog oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal Bapak Mulyanto M.Psi Psikolog dan didampingi oleh Ketua Program Studi Magister Psikologi Profesi Ibu Dr. Weni Safitri Sembiring Pandia, MSI Psikolog. Kepada Bapak Mulyanto dan Ibu Weni dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan kepada Bapak Mulyanto dan Ibu Weni, boleh kembali naik ke atas panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Oke, akan saya bantu hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi dengan para wisudawan untuk menunjukkan sertifikatnya. 1, 2,
3. Baik, terima kasih kepada Bapak Mulyanto dan Ibu Weni. Kami persilakan kembali untuk ke tempat duduk untuk Bapak Mulyanto dan Ibu Weni. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu himne psikologi. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, Acara selanjutnya adalah penandatanganan berita acara sumpah profesi oleh psikolog baru dan para pemuka agama, disaksikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal Bapak Mulyanto, MPC Psikolog, didampingi oleh Ketua Program Studi Magister Psikologi Profesi, Ibu Dr. Weni Safitri Sembiring Pandia, MSI Psikolog, beserta Kepala Program Kekhususan Psikologi Klinis Dewasa, Bapak Muhammad Adi Ganjar, MPC Psikolog, Kepala Program Kekhususan Psikologi Pendidikan, Ibu Penny Handayani, MPC Psikolog, dan Kepala Program Kekhususan Psikologi Industri dan Organisasi, Ibu Rayini Dahesi Sari, MSci PhD Psikolog. Kepada Bapak Mulyanto, Ibu Weni, Bapak Adi, Ibu Penny, dan Ibu Yini dipersilakan menuju ke meja penandatanganan. Kepada Romo Thomas Ola OFM Cap, kami persilakan menuju meja penandatanganan.
Kepada para psikolog baru yang disebutkan namanya, dipersilakan menuju meja penandatanganan berita acara. Josephine Hendrianti, Magister Psikologi, Psikolog. Mentari Putri Mulyawan, Magister Psikologi, Psikolog. Stevi Hartanto, Magister Psikologi, Psikolog. Hieronymus Lianggi Lukito, Magister Psikologi, Psikolog. Untuk Romo Thomas Ola dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, kepada Pendeta Agus Wijaya, kami persilakan menuju meja penandatanganan. Nadia Cendana, Magister Psikologi, Psikolog. Sriana Sihombing, Magister Psikologi, Psikolog. Evita Pamela Putri, Magister Psikologi, Psikolog. Kepada Bapak Pendeta Agus Wijaya dipersilakan menuju kembali ke tempat. Selanjutnya, kepada Bapak Ustadz Haji Naif MPDI, kami persilakan menuju meja penandatanganan. Soraya, Magister Psikologi, Psikolog.
Puspa Triani Adinda, Magister Psikologi, Psikolog. Renaldi Radityo, Magister Psikologi, Psikolog. Kepada Bapak Ustadz, dipersilakan kembali ke tempat. Berikutnya, kepada Bapak Riyadi SAG MPD, kami persilakan menuju meja penandatanganan. Evi Estananda, Magister Psikologi, Psikolog. Kepada Bapak Riyadi, dipersilahkan kembali ke tempat. Kepada Bapak Mulyanto beserta Bapak Ibu pengelola program studi juga dipersilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Mulyanto, MPsi Psikolog, selaku perwakilan dari pengurus pusat Himpunan Psikologi Indonesia, untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Mulyanto, kami persilakan. Yang kami hormati rohaniawan yang sudah berkenan menyaksikan sumpah pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Warek, Ibu Dr. Kristiana Faradar Mastuti, dan Ibu Dekan Fakultas Psikologi, Ibu Dr. Phil Juliana Murniati, dan Ketua Program Magister Profesi Dr. Weni Pandia, Mbak Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk para orang tua yang pada pagi hari ini menyaksikan putra-putrinya lulus menjadi dan diangkat sumpahnya sebagai psikolog. Bapak dan Ibu dan saudara-saudari, teman sejawat ya. Sekarang saya sapa teman sejawat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan perkenannya kita masih survive sampai hari ini ya, di tengah melewati pandemi selama 2 tahun, dan saya dapat info bahwa ini adalah lulusan yang pertama daftar saat corona dan lulus pun di saat masih pandemi ya. Dan sampai sekarang masuk 11, lulus 11 ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita telah diberikan kesempatan untuk itu. Dan tentunya ini adalah suatu kebanggaan orang tua yang telah mengantarkan putra-putrinya lulus dari S1 Psikologi, kemudian S2 Psikologi, plus profesi gitu ya. Ini adalah profesi yang terakhir kayaknya ya, terakhir yang KKNI-nya 88 gitu ya, yang jenjangnya magister gitu.
Karena setelah ini pasca undang-undang psikolog itu KKNI-nya level 7, psikolog umum. Dan jadi teman-teman sejawat ini bisa mendaftar, misalnya tertarik menjadi pegawai pemerintah itu dengan KKNI level 8. Jadi masuknya golongan 3B langsung ya. Dengan profesinya dihitung juga. Kalau yang nanti mungkin 3A kali ya. Kemudian yang kedua, kami dari Indo Organisasi Profesi Psikologi di Indonesia, HIMSI, yang merupakan rumah kedua setelah rumah pertamanya itu kampus, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Psikologi, utamanya dekan, kemudian kaprodi dan jajarannya, termasuk juga ada senior saya ini Mbak Penny di sini yang sudah mendidik para lulusan ini dengan baik, dan tentunya selamat atas prestasi Unika Atmajaya yang kalau kita lihat rankingan universitasnya secara nasional dan internasional juga semakin nambah tinggi terus. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi Bu Kaprodi dengan Bu Dekan juga sudah menyatakan bahwa atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada tanggal 7 Juli 2022 pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi yang kemudian ditetapkan dalam lembaran negara tanggal 3 Agustus 2022. Jadi hampir 70 tahun pendidikan, selama 70 tahun ada pendidikan psikologi di Indonesia. Tahun 52 waktu itu baru ada undang-undangnya tahun kemarin gitu ya. Jadi setelah 70 tahun baru punya undang-undang. Dan HIMSI sendiri sebagai dulu namanya ISPESI, Ikatan Sarjana Psikologi, itu setelah 63 tahun baru lulusan-lulusan psikologi dulu membuat perhimpunan berkolaborasi membentuk ISPESI, sekarang HIMSI. Setelah 63 tahun kita baru punya undang-undang. Nggak tahu yang nggak aware siapa gitu, tapi sepertinya karena kontribusi para psikolog ini signifikan, jadi dianggapnya mungkin wah sudah punya undang-undang gitu, karena pengacara, insinyur, dokter, bidan semuanya sudah punya undang-undang, kita belum gitu. Ternyata DPR juga kaget tuh, psikologi sudah 70 tahun belum punya undang-undang gitu. Nah, tahun kemarin kita sudah punya undang-undang. Dan tujuannya undang-undang itu adalah ada dua, yaitu membuat yaitu tentang pendidikan dan layanan ya, yang bertujuan untuk agar kualitas pendidikan psikologi ini terstandar dan memiliki daya saing, juga untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan psikologis masyarakat di Indonesia. Kemudian undang-undang ini juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para psikolog, kemudian juga dan masyarakat, dan memberikan kepastian pengaturan dan adanya kerjasama perguruan tinggi dengan organisasi profesi, dalam hal ini HIMSI, serta kepastian pengaturan dalam memberikan layanan setelah psikolog tersebut memiliki sekarang namanya SSP, itu akan dirubah setelah peraturan pemerintah terbit menjadi STR, dan SIPP-nya menjadi SILP, Surat Izin Layanan Psikologi. Saat ini Undang-Undang 23 tahun 2022 atau kita singkatnya dengan Undang-Undang PLP tersebut sedang berproses untuk diterbitkannya peraturan turunan. Peraturan pemerintahnya mungkin akan terbit di bulan Juni ini, dan peraturan Menteri Pendidikannya tentang profesi psikolog itu juga sudah ada di meja Pak Menteri sih katanya saat ini, dan akan merombak total gitu bagaimana produksi psikolog di Indonesia, dari mulai psikolog umum, psikolog spesialis, dan psikolog subspesialis. Nah, lulusan saat ini memang sudah ada peminatan, tetapi untuk menuju spesialis itu nanti perlu lagi diadakan namanya RPL, rekognisi pembelajaran masa lampau, nanti mengkonversi jumlah jam prakteknya dengan tentunya akan diatur di peraturan menteri kemudian ya. Tetapi yang menjadi nilai positif adalah adik-adik, saudara-saudari, teman sejawat yang bersebelas ini itu sudah
memenuhi kualifikasi KKNI di level 8 gitu. Kemudian pesan dari Ketua Umum HIMSI kepada teman sejawat semua yang baru lulus ini ada 3 ya. Pertama adalah tidak berhenti untuk meningkatkan kompetensi dengan berbagai kegiatan, workshop, pelatihan, seminar, uji kompetensi dan sebagainya, yang itu adalah meningkatkan kemampuan ya. Jadi selama belajar di kampus 2,5 tahun atau bahkan ada yang 3 tahun itu belum tentu kita bisa menjawab atau melayani masyarakat dengan permasalahan yang sangat kompleks saat ini. Jadi terus meningkatkan kemampuan diri dan meningkatkan kompetensi. Kemudian yang kedua adalah pesan Ketua Umum juga perlunya kolaborasi antar profesi dan paham akan keterbatasan masing-masing kompetensi masing-masing ya. Jadi jika kita punya tenaga 50 gitu ya, jangan kita benturkan dengan teman kita yang punya tenaga 50. Saat ini adalah eranya kolaborasi, kita gabungkan kekuatan kita dengan kawan kita jadi kekuatan kita 100 gitu. Nah, bersebelas ini saya tidak memandangnya adalah satu orang demi satu orang, tapi saya memandangnya sebagai kesebelasan ya. Jadi Anda lulus tahun ini, tadi juga Bu Warek sudah mengingatkan untuk mengisi treasure ya. Itu artinya adalah disitulah titik mulai kolaborasi kita dengan sesama lulusan maupun lintas angkatan gitu ya, dan juga lintas fakultas ya. Tidak perlu khawatir dengan kita ini lulusan swasta, saya juga dulu S1-nya swasta, tetapi bisa jadi sekjen nih gitu. Ya, banyak yang negeri-negeri, banyak yang negeri-negeri juga. Jadi tidak perlu khawatir karena saat ini baik di pemerintah maupun non pemerintah, swasta dan negeri itu sama-sama belajar dengan serius juga gitu ya. Apalagi Atmajaya ini akreditasinya juga baik, jadi percaya dirilah dan tetaplah berkolaborasi, tetap rendah hati bahwa meskipun kita lulusan baru, tetapi kalau jejaring kita kuat gitu ya, kompetensi kita juga terus mau belajar, itu pasti banyak orang yang menyayangi kita gitu. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak kalah penting, saya mengulangi pesan Ibu Dekan kita, yaitu tetap mengedepankan etika keilmuan dan profesi tentang profesi kita, sehingga perlu hati-hati menekankan objektivitas ya, tidak hanya berorientasi pada popularitas dan materi semata, namun juga mengedepankan idealisme dan kepentingan masyarakat luas. Karena apa yang dilakukan tidak hanya berdampak pada diri sendiri, namun juga pada alma mater ya, kepada alma mater lulusan, kemudian komunitas profesi dan pandangan pada profesi psikolog itu sendiri. Jadi Atmajaya ini saya selalu menantikan karya-karya buku dari dosen-dosen di Atmajaya ya. Ada sudah baca buku etikanya dari Bu Nani Nurrahman, sudah baca ya. Nah jadi memang etika ini penting sekali, dan saat ini HIMSI sedang merevisi sedikit ya tentang kode etik psikologi Indonesia, dan kita akan sahkan di tahun ini insya Allah di Kongres Luar Biasa di bulan Oktober tahun ini. Itu saja 3 pesan dari Ketua Umum, kompetensi, kolaborasi, dan etika itu yang perlu dijaga. Jangan terlalu tinggi mematok harga gitu ya, saya lulusan baru, kumlot gitu ya, pokoknya harganya tinggi sekali, tapi juga jangan terlalu murah juga gitu ya. Jadi supaya kita bisa banyak teman ya, tujuan kita jelas, banyak teman, dan kita juga memahami aturan, apa itu undang-undang, apa itu peraturan menteri yang tadi sudah dikatakan oleh Bu Kaprodi ya. Kita memahami peraturan, mengupdate peraturan itu, tapi juga kita perlu banyak kawan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih Bapak Mulyanto atas sambutannya. Ibu, Bapak, dan hadirin sekalian, marilah sekarang kita mendengarkan kata sambutan dari para psikolog baru yang akan diwakili oleh lulusan dengan IPK tertinggi dari Angkatan ke-16, periode lulusan semester ganjil 2022-2023.
Kepada Saudara Hieronimus Lianggi Lukito, Magister Psikologi Psikolog, kami persilahkan. Baik, kepada Bapak Ibu perwakilan HIMSI, Wakil Rektor, Ibu Dekan, jajaran dari staf Bapak Ibu dosen fakultas, para pemuka agama, para orang tua, tamu dan hadirin yang terhormat, saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk memuji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas momen yang membahagiakan ini, di mana kita telah dikumpulkan dalam acara sumpah profesi ini, dan acara dapat dilaksanakan dengan khidmat. Saya rasa dalam sambutan ini sepertinya sudah banyak poin-poin yang disampaikan oleh Bapak Sekjen, Ibu Dekan maupun Ibu Wakil Rektor. Maka dari itu izinkan saya untuk menekankan di bagian apresiasinya pada teman-teman saja dan yang orang-orang yang berjasa untuk proses kita bisa sampai di titik ini. Izinkan saya menyampaikan pesan-pesan yang datang dari dalam hati dan pikiran saya. Pertama, saya ingin memberikan apresiasi dan ucapan selamat untuk teman-teman yang hari ini telah menjadi psikolog. Tepuk tangan untuk kita semua. Usaha, keringat, dan air mata teman-teman telah mengantarkan teman-teman sampai ke titik ini. Sebagai mahasiswa full time, saya belum bisa sepenuhnya membayangkan bagaimana rasanya menjadi mahasiswa yang tidak full time, tapi yang menjalankan peran ganda juga. Ketika saya melihat teman-teman sekalian, saya sungguh takjub karena ada yang bukan mahasiswa saja, tapi ada yang merupakan seorang pelaku bisnis, seorang ibu muda, seorang istri, seorang suami, seorang caretaker bagi orang tuanya, dan lain sebagainya. Hebatnya, teman-teman semua dapat melalui tantangan tersebut. Mulai dari perkuliahan teori, PKPP, pembekalannya, dan sampai tesis. Tak lupa juga, sambil dengan peran-peran ganda itu, kita juga dihadapkan dengan pandemi tadi. Kita sangat terhantam oleh pandemi yang melanda secara global. Semua aspek kehidupan pun terdampak, termasuk kehidupan pendidikan kita. Kita berkuliah selama kurang lebih 2 semester awal secara daring, bahkan di 3 dan 4 harus diusahakan bisa terjun ke tempat magang kita. Bahkan itu ketika Delta dan Omikron kalau tidak salah. Saya dengar itu juga, pokoknya lintas peminatan pun itu mudah didengar. Siapa yang kena COVID? Oh, waktu di tempat magang itu Nadia. Oh, waktu yang di tempat magang ini ada Mentari. Itu sangat mudah sekali terdengar. Bahkan saya pun ya juga waktu itu tidak mau sempat kena juga di Mei 2022. Tapi untungnya waktu itu sudah Omikron. Nah, tapi kalau diingat-ingat lagi tuh, lagi-lagi kita berhasil melewatinya. Kita melewati tantangan-tantangan yang baru, bahkan mungkin belum kita ketahui bagaimana menyikapinya waktu itu. Saya menyadari betul bahwa apa yang telah dilalui sejauh ini, itu bukan serta-merta karena usaha, kekuatan, dan daya tahan saya seorang diri. Melainkan hadirnya kebaikan dan pertolongan orang lain yang telah diberikan kepada saya. Saya yakin teman-teman pasti memiliki sosok-sosok tersebut yang memberikan pertolongan tanpa pandang bulu. Dalam konteks saya, kedua orang tua saya lah yang menjadi penyelamat bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan ini. Saya sungguh berterima kasih untuk papa dan mama saya yang telah memberi restu serta dukungan finansial mereka dan tenaga mereka untuk studi saya. Tak terlupakan juga terutama, yaitu cinta tulus mereka yang tak bersyarat. Jujur saya sempat frustasi dan hampir menyerah di tengah jalan. Ketika menjadi psikolog
terutama ketika magangnya itu di PKPP terasa berat. Namun cinta dari keluarga saya telah menarik saya kembali untuk bangkit berdiri. Mereka mau menjadi pendengar bagi keluh kesah saya dan mau turut menanggung sebagian beban psikologis yang saya alami selama menyelesaikan studi ini. Papa, Mama, Koko, terima kasih banyak atas kepercayaan dan kasih saya yang telah kalian nyatakan kepada saya dalam setiap hal kecil maupun besar. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman PIO 2020, Evi hari ini yang juga bersama kita hari ini, Winnie, Zikori yang masih berjuang menyelesaikan tesis. Terima kasih telah memberikan berbagai pelajaran hidup, relasi yang baik, dan bantuan dari satu sama lain selama 2,5 tahun kita berdinamika. Terima kasih juga untuk teman-teman klinis pendidikan 2020 yang telah memberikan relasi yang berkesan juga. Fania dan Tata terutama, yang juga tidak bisa datang di hari ini, mereka juga masih berjuang menyelesaikan tesis mereka, yang menjadi sobat bercerita saya lintas peminatan sedari awal matrikulasi hingga saat ini. Bersyukur bisa mengenal kalian karena kalian telah membantu perjalanan saya sebagai mahasiswa yang baru pertama kali berkuliah di Atmajaya ini. Saya juga berterima kasih untuk Bapak Ibu dosen atas pengetahuan dan kompetensi sebagai psikolog yang telah diajarkan, serta staf Mapro yang juga senantiasa dengan sabar dan penuh semangat pelayanan selalu membantu berbagai hal administratif proses studi kami. Terakhir, sebelum saya menutup ungkapan ini, saya ingin mengajak teman-teman psikolog baru sekalian untuk selalu mengingat momen ini. Momen ini menjadi bukti bahwa kita bisa melalui ujian dalam rangka menjadi layak untuk mendapat gelar seorang psikolog. Studi selama pandemi, peran ganda tadi, dan semua tantangan yang kita lewati dan berhasil kita taklukkan menjadi bukti bahwa kita dapat melewatinya. Namun, perjalanan kita sebagai psikolog baru akan dimulai. Kita tidak tahu tantangan apa yang akan menunggu ke depannya. Ketidakpastian adalah suatu hal yang pasti. Kuatkan badan dan pikiran kita, karena tantangan baru akan selalu berdatangan. Pelihara dan jagalah dengan baik selalu jiwa dan raga teman-teman selama menjalankan tugas yang akan kita emban. Bawalah rasa kemanusiaan teman-teman, bawalah rasa kerendahan hati dan haus akan ilmu teman-teman, seiring perkembangan zaman yang terus melaju semakin cepat. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat berkarya, menjadi psikolog yang berdaya guna bagi orang-orang yang membutuhkan, dan bagi negeri kita, Indonesia. Terima kasih atas waktu perhatian hadirin sekalian. Salam sejahtera dan selamat siang. Terima kasih kepada Saudara Lianggi yang telah mewakili para psikolog baru. Selanjutnya, kita akan menyaksikan persembahan dari para psikolog baru. Untuk para psikolog baru, dipersilakan untuk naik ke atas panggung dan mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami lulusan psikolog 2020 ini untuk menyanyikan sebuah lagu yang pasti Bapak Ibu pernah dengar juga. Ini rasanya ganjil waktu wisuda kalau tidak dinyanyikan bersama-sama. Maka dari itu kami mau menyanyikan di sini selagi momennya sumpah, dan kami bersumpah untuk mengabdi pada negara.
Terima kasih kepada para psikolog baru untuk persembahannya. Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, sebelum berakhirnya acara, mari kita berdoa bersama sebagai doa penutup. Kami mohon perkenan pendeta untuk memimpin doa. Kepada Pendeta Agus Wijaya, kami persilakan untuk maju. Hadirin dimohon untuk berdiri. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri rangkaian acara kita pada hari ini. Dan saya akan memimpin secara Kristen Protestan. Mari kita menaikkan doa. Tuhan, kami bersyukur untuk seluruh rangkaian acara yang boleh kami jalani sepanjang pagi hingga siang ini. Terima kasih untuk pengucapan sumpah dan janji profesi dari rekan-rekan psikolog yang baru. Kami bersyukur Engkau yang memberikan kepada bangsa ini psikolog-psikolog baru untuk boleh berkarya di tengah-tengah bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia, sehingga kesehatan masyarakat juga boleh terbangun dalam bidang psikologi. Tangan Tuhan yang menyertai dan memberkati untuk setiap saudara-saudara kami yang baru menyandang profesi sebagai psikolog. Tuhan yang sudah menyertai sepanjang studi yang dilakukan di Universitas Katolik Atmajaya ini dengan baik dalam berbagai-bagai waktu dan cara yang Tuhan nyatakan di dalam berbagai macam jalan di mana Tuhan juga menolong setiap mereka. Tuhan juga memberkati dalam profesi mereka yang baru di tengah-tengah masyarakat sebagai psikolog. Hari ini adalah milestone yang baru untuk menuju ke hari depan yang lebih lagi di mana Tuhan juga memakai saudara kami psikolog ini untuk boleh senantiasa menjadi alat di tangan Tuhan untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik untuk kehidupan masyarakat dan bangsa negara kami. Pimpin dan bimbing akan setiap mereka dalam tempat waktu yang mereka alami, Tuhan yang senantiasa menjaga dan menyertai. Kami bersama-sama bersyukur bersama dengan Civitas Akademika Atmajaya, bersama dengan orang tua wali, dan juga keluarga dari para psikolog. Kami juga memohon terima kasih juga memberkati untuk himpunan profesi, untuk juga Civitas Akademika Atmajaya, dan juga untuk setiap orang tua dan wali yang bersama-sama pada saat ini. Kami bersyukur untuk setiap kami. Kalau sebentar kami juga akan meninggalkan tempat ini, biar Tuhan juga menyertai dan memberkati perjalanan setiap kami, sehingga kami sampai ke tempat kami masing-masing dengan selamat. Kami menyerahkan akan seluruh permohonan kami ini, hanya dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pendeta Agus Wijaya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, usai sudah upacara Sumpah Profesi Psikolog, Magister Psikologi Profesi Unika Atmajaya, Angkatan ke-16, periode semester ganjil 2022-2023. Selamat kepada para psikolog baru beserta keluarga. Atas nama seluruh panitia, kami mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Sebelum kita berpisah,